Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Dalam video ini saya akan membagikan kepada teman-teman strategi breakout trading terbaik dan sederhana yang dapat membantu kalian mendapatkan profit dari pergerakan harga yang besar. Tapi sebelum itu, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya dan jangan skip-skip agar teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita ke videonya. Jadi pertama-tama, sebenarnya apa yang dimaksud breakout? Breakout adalah pada saat harga dari suatu aset menembus atau melampaui level support atau resistance utama, yang biasanya menyebabkan penerusan pergerakan harga yang sangat besar. Di sini saya menunjukkan kepada kalian sebuah contoh. Jadi, dalam chart ini, kita dapat melihat bahwa harga bergerak dalam suatu range harga tertentu. Jadi kita bisa menempatkan level resistance di atas, dan level support di bawah sini, karena terdapat harga reject berkali-kali. Sekarang perhatikan, segera setelah harga menembus key level, market mulai trend. Dan ini akan menjadi entry buy yang bagus. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menemukan setup seperti ini di mana market berpotensi melakukan breakout? Nah, cara sederhana untuk melakukannya adalah dengan mencari breakout pattern. Saya yakin sebagian besar dari kalian pernah mengetahui pola-pola ini sebelumnya, seperti rectangle, pendant, wedge, triangle, dan segala macam pola. Sekarang, kesalahan umum yang dilakukan trader ketika melihat list pola ini adalah, mereka menunggu market untuk membuat pergerakan yang sama persis dengan gambar pattern. Misalnya teman-teman mencari pola wedge dan kalian mencoba menemukan candle yang bergerak sama persis seperti ini. Jika kalian masih melakukan ini, saya jamin kalian tidak akan pernah melihat satu pola pun. Karena kenyataannya, harga tidak bergerak seperti ini di kehidupan nyata. Jadi yang harus kalian fokuskan adalah menemukan key level. Izinkan saya memberi kalian sebuah contoh. Jadi di sini, seperti yang kita lihat di atas dari chart, kita dapat melihat bahwa harga sedang membentuk lower high. Artinya, kita dapat menggambar garis trend line turun di atasnya, karena sekali lagi, ada banyak titik harga reject. Selanjutnya, saat kita melihat di bawahnya, kita melihat lebih banyak titik harga reject. Jadi kita bisa menggambar garis support di bawah sini. Nah, jika kalian perhatikan dengan seksama, kita sebenarnya baru saja menemukan pola triangle. Karena kita memiliki key level yang sama, garis trend line turun dan garis support. Jadi, konsep seperti ini juga berlaku untuk pola lain. Jika kalian melihat level support dan resistance maka itu adalah pola rectangle. Jika kalian melihat dua garis trend yang berlawanan, itu adalah pendant. Jika kalian menemukan dua garis trend yang mengarah ke arah yang sama, itu adalah pola flag. Jadi dengan mengetahui konsep kunci ini, kalian bahkan tidak perlu menghafal nama polanya. Tidak masalah apakah itu triangle, wedge, atau rectangle, karena pada akhirnya, semuanya didasarkan pada satu konsep, yaitu, harga berkonsolidasi, membentuk key level, kemudian breakout. Jadi selama kalian dapat menemukan key level ini, maka strategi ini akan tetap bekerja. Sekarang, setelah kalian mengidentifikasi pola konsolidasi, langkah selanjutnya adalah memprediksi kemana arah breakout akan terjadi. Apakah akan terjadi ke atas, atau ke bawah? Jadi, kesalahan umum yang dilakukan trader adalah, mereka segera mengambil posisi pada awal terjadinya breakout yang mereka lihat. Misalnya di sini, kita bisa melihat level support dan resistance di sini. Artinya, kita baru saja menemukan pola rectangle. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa candle close sedikit di atas level resistance. Sekarang, trader akan melihat ini dan berpikir, oh, harga menembus di atas level artinya pasti akan breakout yang mengarah ke atas. Nah, ini sebenarnya pola pikir yang kurang tepat untuk dimiliki. Karena breakout bukan berarti terjadi tren. Karena akan selalu ada kemungkinan breakout palsu, atau false breakout. Di mana harga break di atas key level dan segera setelahnya harga kembali turun lagi. Jadi, jika kalian mengambil posisi buy di sini, kalian justru akan mengalami kerugian. Jadi bagaimana cara kita menghindari false breakout ini? Nah, trik sederhana yang saya suka gunakan untuk menghindari false breakout adalah dengan mencari candle momentum pada saat terjadinya breakout.
Kandel momentum yang terbentuk biasa berbentuk satu kandel besar atau beberapa kandel berukuran sedang. Izinkan saya menunjukkan kepada kalian sebuah contoh. Jadi dalam chart ini, kita dapat melihat bahwa harga sedang membentuk lower high, artinya kita dapat menggambar garis trendline turun di atas sini. Dan di bawahnya kita melihat higher low, sehingga kita juga bisa menggambar garis trend naik di bawah sini. Dan sekarang kita baru saja menemukan bentuk pola penen. Selanjutnya, kita melihat kandel hijau besar break di atas garis trend di atas. Tetapi jika kalian melihat lebih dekat, perhatikan bahwa kandel open di bagian sangat bawah, dan hanya sebagian kecil saja body kandel yang break. Jadi untuk situasi seperti ini kita perlu konfirmasi lebih lanjut dengan menunggu kandel selanjutnya terbentuk. Jika setelahnya membentuk kandel hijau berukuran sedang, maka itu akan dihitung sebagai kandel momentum. Tapi sayangnya, selanjutnya adalah kandel merah yang terbentuk, jadi kita akan abaikan sinyal ini. Selanjutnya, kita bisa melihat kandel hijau besar yang break. Tapi kali ini, sebagian besar body kandel break melewati garis, jadi ini dihitung sebagai kandel momentum. Sekarang, ada 3 skenario yang bisa terjadi setelah kandel momentum ini terbentuk. Pertama, harga terus melanjutkan tren naik. Kedua, harga melakukan pullback menuju key level sebelum melanjutkan kenaikan. Dan ketiga, harga berbalik arah ke bawah, dan ini dianggap sebagai false breakout. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu harga melakukan pullback sebelum entry? Atau haruskah kita masuk sekarang saja? Baik, secara pribadi, daripada mencoba memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, yang biasa saya lakukan adalah memposisikan diri saya, sehingga apapun yang terjadi, saya akan selalu memiliki lebih banyak keunggulan. Jadi yang akan saya lakukan adalah, saya akan entry posisi buy pada penutupan kandel momentum, dan menetapkan stop loss saya sedikit di bawah key level. Jadi, dengan melakukan ini saya masih mendapat manfaat dalam setiap skenario. Jika skenario pertama terjadi, dan harga terus naik, maka saya akan berakhir profit. Jika skenario kedua terjadi, di mana harga melakukan pullback kembali ke key level sebelum melanjutkan ke atas, stop loss saya tidak akan kena, dan saya akan tetap profit. Dan jika skenario ketiga terjadi, di mana sayangnya jika ini adalah false breakout, stop loss saya akan kena, dan itu akan mencegah saya kehilangan lebih banyak uang dari yang saya resikokan. Karena ingat, ini bukan strategi Holy Grail. Stop loss akan selalu ada, dan sekali lagi, Holy Grail itu hanyalah omong kosong. Nah, setelah entry posisi buy dan mengatur stop loss kalian, langkah selanjutnya adalah menentukan target profit kalian. Jadi pertama-tama kalian perlu mengingat bahwa dalam setup breakout, harga cenderung akan mengalami tren yang sangat besar. Jadi jika kita menggunakan target profit fix, katakanlah 1,5 kali stop loss kalian, maka artinya kita membatasi potensi dari kenaikan uptrend. Jadi, untuk memastikan bahwa kita mendapat keuntungan jika harga membuat pergerakan besar, yang akan saya lakukan adalah menggunakan apa yang disebut sistem take profit 2 step. Dan inilah cara kerjanya. Jadi, langkah pertama adalah, kalian akan menetapkan target profit fix sebesar 1,5 kali stop loss kalian. Selanjutnya, jika harga mencapai target take profit pertama, daripada menutup semua posisi kalian, kalian hanya akan menutup setengahnya. Kemudian kalian akan memindahkan stop loss kalian ke titik entry atau titik break even. Jadi sekarang, kalian masih memiliki sisa setengah dari posisi kalian terbuka, dengan stop loss baru. Sekarang, beralih ke step kedua dari sistem take profit 2 step ini. Jadi untuk langkah selanjutnya, kalian akan menerapkan apa yang disebut indikator chandelier stop. Masuk ke kolom pencarian indikator lalu ketikkan chandelier stop. Selanjutnya, masuk ke pengaturan dan ubah nilai ATR menjadi 2. Jadi, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah membiarkan sisa setengah dari trade kalian berjalan. Sampai indikator chandelier stop berubah warna. Setelah ini terjadi, kalian akan close posisi yang tersisa dan take profit. Perhatikan, bahwa dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan keuntungan ketika harga melakukan pergerakan besar, karena setengah dari posisi kita masih terbuka. Jika kita menutup semua posisi kita pada target profit pertama, kita akan kehilangan potensi kenaikan ini. Dan dalam contoh ini,
kita juga bisa melihat bahwa harga langsung naik tanpa melakukan pullback. Inilah mengapa saya lebih memilih untuk langsung entry posisi, karena seringkali breakout terjadi tanpa melakukan pullback. Jadi ini pendapat saya pribadi. Jika kalian selalu menunggu pullback terjadi sebelum entry posisi, kemungkinan besar kalian akan melewatkan banyak potensi profit. Dan sekarang, mari kita lihat secara lengkap strategi ini saat diaplikasikan nantinya ke market. Dalam chart ini, kita dapat melihat bahwa harga sedang membentuk lower high yang berarti kita dapat menggambar garis tren turun di atasnya. Dan saat kita melihat ke bawah, kita juga bisa melihat level support karena adanya beberapa titik harga reject. Jadi kita baru saja membentuk pola triangle. Selanjutnya, kandel hijau berukuran sedang baru saja menembus di atas key level, namun kandel ini masih terlalu kecil untuk menjadi kandel momentum. Jadi, kita akan abaikan sinyal ini. Kemudian, kita dapat melihat bahwa kandel merah break di bawah key level. Tetapi sekali lagi, itu masih terlalu kecil untuk dikatakan sebagai kandel momentum, jadi kita akan mengabaikan sinyal ini sekali lagi. Selanjutnya, kalian dapat melihat beberapa kandel merah yang terbentuk setelahnya, sehingga rangkaian beberapa kandel ini dianggap sebagai kandel momentum. Jadi, kita bisa mengambil posisi sell sekarang. Untuk stop loss kalian bisa menempatkannya sedikit di atas key level, dan menerapkan sistem take profit 2 step. Jadi langkah pertama adalah setting target profit di 1,5 kali stop loss kalian. Setelah harga mencapai take profit 1,5, tutup setengah dari posisi kalian, lalu pindahkan stop loss kalian ke titik entry, dan lanjutkan dengan langkah kedua. Terapkan indikator chandelier stop dan ubah settingannya menjadi 2. Kemudian, yang harus kalian lakukan, biarkan posisi trade yang tersisa berjalan sampai chandelier stop berubah warna. Setelah ini terjadi, kalian close posisi kalian. Sekarang, pertanyaan umum yang sering ditanyakan trader adalah, mengapa breakout bisa terjadi, dan apa logika di balik itu? Biar saya jelaskan, saat harga sedang dalam masa konsolidasi, artinya baik pembeli maupun penjual sama-sama kuat. Tetapi begitu breakout terjadi, katakanlah ke bawah, artinya seller sekarang lebih kuat, dan karena seller lebih kuat, buyer yang membeli di level support terpaksa menutup posisi mereka, karena seringkali stop loss mereka ditempatkan di dekat key level. Jadi sekarang buyer terkena stop out, ditambah seller yang terus mendorong harga, sehingga momentum penurunan menjadi semakin kuat. Belum lagi breakout trader seperti kita yang melihat peluang ini, juga memutuskan untuk bergabung dan melakukan posisi sell. Jadi, gabungan semua faktor ini menyebabkan harga terdorong semakin rendah, yang menyebabkan terbentuknya pola breakout. Jadi, di balik setiap strategi, selalu ada alasan psikologis yang mendasarinya. Jadi saya baru saja membagikan strategi breakout yang bisa kalian pelajari, dan backtest. Dan ingat, Holy Grail itu hanyalah mimpi trader pemula di siang bolong. Tidak ada strategi yang benar-benar sempurna di market, ada saatnya kita terkena stop loss, dan ada saatnya kita mendapatkan profit, karena trading adalah tentang probabilitas. Selama kita konsisten, dan menggunakan resiko per transaksi, dan money management yang baik, akun kalian akan baik-baik saja, dan cenderung bertumbuh. Tidak peduli dengan apapun strategi yang kalian gunakan. Saya rasa itu saja untuk video kali ini, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar jika ada informasi yang kurang jelas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena akan ada video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.